Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita tergolong umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan, yaitu mengkaji pada bab yang ke-18 tentang larangan melakukan perkara bid'ah dan yang perkara-perkara baru yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Babun ay hadza babun. Ini adalah suatu bab fin nahyi, di dalam menerangkan tentang larangan anil bid'ah, dari perkara bid'ah, melakukan perkara yang tidak ada tuntunannya, itu bid'ah. Tuntunan dalam hal ini adalah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, melakukan perkara yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bid'ah itu bukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya, tidak hanya itu, tapi yang bertentangan dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, misalkan kalau Nabi menggunakan pakaiannya adalah jubah begitu, maka ya, apakah kemudian umat Islam harus pakai jubah semua? Yang tidak pakai jubah berarti bid'ah, begitu ya. Nah, ini maka bid'ah itu bukan diartikan yang tidak dilakukan oleh Nabi, ya, tetapi yang bertentangan dengan ya yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, maksud berpakaian itu adalah menutup aurat, ya, menutup aurat. Maka kalau Nabi menggunakan jubah, ya karena memang di sana di Arab Saudi, ya di Mekah, Madinah tempat Nabi itu, ya masyarakatnya menggunakan jubah. Nah, di Indonesia menggunakan jubah hari-hari kemana-mana pakai jubah karena mengikuti Nabi, ya bagus. Tetapi esensinya adalah bukan itu. Esensinya adalah menutup aurat. Maka ya kalau di Indonesia pakai batik, ya Nabi tidak pakai batik, kan gitu. Apakah bid'ah pakai batik itu? Nah, ini harus hati-hati. Jangan semua diartikan yang tidak dijalankan oleh Nabi itu bid'ah. Nah, ini ya.
Esensinya adalah menutup aurat. Karena kalau pakai jubah, pakai ini, pakai apa, imamah itu, Abu Jahal juga pakai jubah gitu ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu memang pakai jubah. Emang di sana pakai jubah. Jadi bukan memakai jubah itulah apa sunnah, tetapi adalah bagaimana kita menutup aurat kita itu. Maka kalau sholat ya kita pakaian nggak punya jubah, ya pakai yang ada yang bisa menutup aurat kita. Bahkan hanya sehelai sarung itu bisa dilaksanakan sholat. Jadi jangan nunggu pakai jubah atau ya sehari-hari pakai jubah. Nah itu ya, itu salah satu contoh. Baik, ini ada beberapa ayat yang dikutip oleh Imam Nawawi yang terkait dengan bab ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Pada surah Yunus ayat 32. Nah, ini kalau mengartikan ini ya jangan langsung pada penggalan ayatnya. Ini kalau di kitab eh, apa Riyadhus Shalihin itu di penggalan ayatnya saja di sini. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tapi maksudnya adalah agar memahami ayat ini secara utuh. Nah, untuk memahami satu ayat ini tidak bisa kalau hanya ayat itu saja. Jadi apa yang terkait dengan ayat-ayat sebelumnya itu juga mesti apa difahami. Jadi memahami ayat itu ya tidak bisa dengan ayat itu saja, tapi terkait dengan konteksnya apa, ya terkaitan dengan ayat sebelumnya itu apa, begitu. Baru kita akan punya pemahaman yang baik dan tentu sudah ada kitab-kitab tafsir yang sudah muktabar yang bisa dijadikan rujukan. Jangan sampai kita memahami ayat-ayat hanya berdasarkan alih bahasa atau terjemah. Itu nanti akan bisa pemahamannya tidak sesuai karena kita ya apa eh, infrastruktur ilmu pendukungnya ya bagi mereka yang sudah alim, yang sudah belajar agama secara mendalam tentang alat-alat untuk bisa memahami Al-Qur'an, ya bisa dia memahami, membaca ayat, kemudian dia sudah belajar ilmu tafsir dan alat-alat untuk memahami Al-Qur'an, maka dia bisa paham. Tapi kalau kita belum belum memahami perangkat-perangkat untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian kita hanya memahaminya dari terjemah, maka akan sangat dangkal sekali ya. Baik, surah Yunus ayat 32 ini terkait dengan permintaan orang-orang Quraisy, ya, orang-orang kafir, ya, untuk menunjukkan bukti kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Nabi ini utusan Allah, ya. Tunjukkan satu bukti mukjizat, sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, sebagaimana Nabi Musa alaihi salam yang punya tongkat yang bisa membelah lautan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ini utusan gitu ya. Kemudian ada Nabi Isa alaihi salam bisa mendatangkan apa Maidah. Nah, itu hidangan dari langit ya atas permintaan murid-muridnya sebagai bukti bahwa beliau utusan Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diturunkan hidangan dari langit. Ya karena utusan Allah, kekasih Allah, permintaannya dituruti, turun hidangan dari langit. Kemudian ada mukjizat-mukjizat yang sangat banyak itu kafir Quraisy juga menuntut supaya Nabi membuktikan itu. Padahal sebenarnya mereka juga sudah melihat keistimewaan dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mereka
ya itu. Ya, kalau dituruti, akan minta ini, minta itu, minta bisa terbang, akan merepotkan sekali, akan tujuannya merepotkan Nabi saja itu. Minta terbang, jalan di atas air, ya, keistimewaan itu yang sebenarnya itu adalah apa ya, hanya dadakan saja. Karena begitu peristiwa tutup tongkatnya Nabi Musa itu membelah lautan, itu tidak diulangi, tidak bisa diulangi lagi gitu, dan tidak terulang lagi begitu. Ya. Nah, kalau itu dituruti, maka orang Quraisy itu akan meminta yang macam-macam. Ya, kemudian ditunjukkan, ya, dinyatakan, ya, untuk bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, kekuasaan Allah. Coba pikirkan tentang, ya, siapa yang memberikan kalian rezeki, ya, siapa yang menurunkan hujan dari langit, siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, siapa yang menciptakan seluruh alam semesta ini? Ya. Siapa yang mengatur seluruh alam semesta ini dengan begitu teraturnya, begitu rapihnya? Ya. Jadi diminta untuk berpikir, menggunakan akalnya. Kalau ini ada dengan sendirinya itu suatu hal yang mustahil. Tiba-tiba ada burung-burung yang indah, yang bisa terbang, ya, hewan-hewan yang beraneka ragam, hayati, ya, di darat dan di laut, ya, yang jumlahnya jutaan spesies, bahkan miliaran spesies yang sedikit terungkap oleh manusia. Belum lagi makhluk-makhluk Allah yang ada di langit sana, yang jumlahnya juga luar biasa, ya. Kalau bumi itu adalah satu titik dari ciptaan Allah, kemahabesaran Allah, yaitu tidak terungkap di saat umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya nabi-nabi yang terdahulu. Tidak mungkin diajak untuk berpikir sampai sejauh itu. Padahal Allah sudah menciptakan seluruh alam semesta ini dengan segala keteraturannya, kerapihannya itu, dan sistem yang begitu detail sekali. Ya, kalau tubuh kita ini kita pikirkan aja udah, kok bisa ada sistem tubuh seperti kita ini tanpa ada yang maha mencipta? Gak mungkin. Pasti ada yang maha mencipta. Nah itu untuk supaya dibangkitkan pikirannya itu. Pikirkan tentang hal itu. Siapa yang menciptakan mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar dengan sistem tubuh yang rapih, yang kemudian dengan mata dan telinga itu bisa bisa berpikir, bisa mendapatkan ilmu. Ya. Nah kalau mau berpikir maka tentu akan tahu bahwa Allah adalah yang melakukan semua itu. Maka kalau ditanya seperti itu, ya, di ayat sebelumnya, ya, ayat yang ke-31 itu, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr. Kalau semua itu ditanyakan kepada orang-orang Quraisy tadi, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang ini? Mereka akan menjawab Allah. Fasayaqulun Allah. Mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Mereka akui itu. Ya. Seandainya ada maha kuasa selain Allah, maka pasti hancur. Pasti saling menghancurkan itu. Kenapa Allah itu Esa, maha kuasa, ya, berkuasa atas segala sesuatu dan Esa? Karena kalau ada tandingannya, itu pasti saling menghancurkan. Pasti saling menghancurkan itu. Kalau ada dua yang maha kuasa, itu pasti saling menghancurkan. Pasti. Karena siapa yang lebih berkuasa akhirnya? Karena Allah satu-satunya yang maha kuasa, maha mencipta, maka ya seperti kita saat ini teratur, ya, hidup. Semua adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ditanyakan itu kepada mereka, mereka akan menjawab Allah. Tapi kalau sudah menjawab Allah, kok mereka melakukan perkara-perkara bid'ah begitu, ya. Mereka kok masih nyembah-nyembah berhala. Kok tidak sesuai dengan pernyataannya?
Kalau ditanya saya yang menciptakan, bukan Lata, bukan Uzza, bukan berhala-berhala itu. Enggak. Tapi kenapa menyembah itu? Gitu loh. Ya itu. Jadi perkara bid'ah yang paling paling apa? Paling parah adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya sampai hari kiamat. Kalau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sudah tidak dimaafkan lagi begitu ya. Nah, kalau sudah ada datang bukti-bukti ya, mau menggunakan akalnya, tahu siapa Tuhannya, ya ikuti ketentuan-ketentuan Tuhannya. Jangan tahu Tuhannya tapi tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhannya, malah mengikuti ketentuan-ketentuan lain, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fadzalikumullahu, ya, maka itulah Allah tadi itu yang memberikan rezeki, ya, dan semua tadi itu. Rabbukum, Tuhan kalian semua, al-haq, yang sebenar-benarnya. Tuhan yang satu-satunya yang berhak untuk disembah. Tuhan yang menentukan segala-galanya, menciptakan, menentukan aturan. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Ya, maka tidak ada setelah kebenaran itu adalah kecuali kesesatan. Jadi kalau tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti ketentuan-ketentuan Allah yang maha mencipta yang tadi itu, yang sudah membuat aturan-aturan itu, tidak mengikuti kebenaran itu, maka yang terjadi adalah kesesatan. Ya kalau sudah ada aturan, aturan dari Allah, mengikuti berarti benar. Kalau tidak mengikuti, ya sesat. Fa'anna tusrafun, maka bagaimana kamu ya dipalingkan dari kebenaran itu. Ya. Kok bisa gitu ya? Yang mengakui Allah itu Tuhan, Allah itu pencipta, Allah itu memberi rezeki, Allah itu ya yang menjadikan mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, yang mengatur seluruh jagat raya ini, ya, tetapi ternyata mengikuti aturan-aturan selain Allah Subhanahu, aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini kemudian ya untuk kita sama-sama merenungkan. Sudahkah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tidak ada Tuhan selain Dia? Artinya segala konsekuensinya. Kita rela diatur oleh Allah. Kita hanya mengikuti kalau itu sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ya kita tidak akan mengikuti. Apakah sudah seperti itu? Ya, itu menjadi perenungan kita. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Surat Al-An'am ayat 38. Nah, ini juga ya masih terkait dengan itu, yaitu ya permintaan atau perkataan orang-orang kafir yang menuntut adanya ya mukjizat bukti dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau adalah utusan Allah, yang minta bukti, ya begitu. Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lam. Allah itu bisa saja mengabulkan permintaan mereka. Ya dengan apa? Minta apa? Allah bisa kabulkan. Minta bukit sofa menjadi emas, mudah bagi Allah. Jangankan bukit sofa jadi emas, seluruh bumi ini jadi emas itu Allah bisa. Tetapi Allah akan memberikan sesuai kehendak Allah. Jadi jangan didikte, jangan disuruh-suruh.
Nabi Musa bisa memukul apa laut dengan tongkatnya. Apakah disuruh oleh kaumnya? Tuh, kita sudah terdesak nih. Pukul ini, silakan dipukul lautnya ini. Apakah disuruh? Enggak, itu tidak dalam rencana Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi Allah ya mampu segala-galanya. Termasuk juga kalau mengabulkan permintaan-permintaan itu. Ya. Tetapi Allah berkehendak. Ya, Allah menjalankan yang dikehendakinya. Nah, kemudian diminta juga untuk berpikir tentang eh, apa eh, hewan-hewan di sini. Wa ma min dabbah. Ya, coba perhatikan ini. Wa ma min dabbah, tidak ada seekor hewan pun. Min dabbah, seekor hewan pun, artinya seluruh hewan, seluruh makhluk hewan, ya, yang manusia bisa lihatlah fil ardi, yaitu yang berada di bumi. Wala ta'ir, dan juga burung-burung. Yatiru, yang bisa terbang bijanahaihi, dengan kedua sayapnya. Lihat burung yang terbang. Illa umamun amsalukum. Kecuali mereka juga kelompok-kelompok, ya. Mereka juga umat. Ya, umat itu artinya ada berkelompok mereka itu. Ya, mereka punya sistem sosial, gitu. Mereka punya sistem sosial amsalukum, yang seperti kamu juga yang punya sistem sosial ini. Mereka punya pemimpin. Hewan-hewan itu punya pemimpin, punya sistem sosial, bisa berkomunikasi antar mereka. Ya kita aja nggak tahu. Jadi yang manusia ini adalah satu spesies dari miliaran spesies yang Allah punya itu. Jangan sok-sokan gitu maksudnya itu. Ya. Yang mereka punya sistem. Mereka juga diberi rizki Allah Subhanahu wa taala, ya, dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita perhatikan semut-semut gitu ya. Kalau ada makanan mereka segera kumpul ya, segera bersama-sama semut. Ya, mereka punya sistem. Burung-burung, hewan, semua itu punya sistem ya. Yang semua dijamin rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa itu yang bisa melakukan itu? Apakah manusia? Ya, manusia yang merasa bisa melakukan apa saja, bisa membuat apa saja begitu, membuat pesawat, membuat macam-macam ini, sampai membuat kota, istilah, yuk buat kota, membangun peradaban. Coba bikin satu hewan saja yang semisal lalat saja, kalau mampu. Nggak akan mampu itu. Apalagi burung-burung ya yang beraneka ragam, yang sayapnya, yang apa bulu-bulunya, nggak akan sanggup. Lalat saja itu yang dianggap jijik. Coba ciptakan serumit lalat itu, sekompleks lalat itu, yang punya sistem tubuh yang juga kompleks di situ. Ada jantungnya, ada sistem pencernaannya, ya. Ada juga di dalam lalat itu bakteri-bakterinya. Bakteri di dalam lalat itu bagaimana? Manusia kalau ditantang seperti itu, disuruh berpikir seperti itu, lalat kecil aja udah nyerah gitu ya. Apalagi kemudian makhluk-makhluk Allah yang di sini wa ma min dab, tidak ada satu hewan pun ya itu kecuali mereka berkelompok-kelompok. Mereka umat-umat seperti juga manusia. Nah, disuruh kita berpikir. Kemudian ma farratuna fil kitab min syai'. Ya, ini yang dikutip Imam Nawawi. Ma farratuna fil kitab min syai'. Ma farratna, tidak ada sesuatu pun yang kami luput, yang kami tidak tentukan fil kitab, di dalam kitab. Yang dimaksud kitab di sini adalah Lauhil Mahfuz. Ya. Ada juga kemudian para mufasir menerangkan kitab adalah Al-Qur'an. Min syai', apapun. Tidak ada yang luput dari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu di Lauhil Mahfuz maupun di Al-Qur'an. Tidak ada yang tidak ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita doakan ada yang tidak ada di Al-Qur'an, ya berarti kita nggak paham.
Karena Al-Qur'an ini ya global, ya. Dibuat apa dijadikan ayat-ayat Al-Qur'an ini adalah global yang mencakup semuanya. Ya, kalau dibuat detail, ya itu mah biasa, ya. Itu biasa itu kalau detail itu ya. Tapi dengan globalnya Al-Qur'an ini, maka Al-Qur'an itu akan selalu compatible, akan selalu up to date sampai hari kiamat. Karena global, mencakup semuanya di situ. Di perubahan apapun di dunia ini di zaman sampai akhir kiamat itu selalu akan relevan dengan Al-Qur'an. Jadi karena dibuat global dia. Semua akan ada kalau kita mampu mencernanya. Ya buktinya kalau dulu sedikit ya belum belum banyak pembuktian, makin ke sini makin terbukti, makin terkuak, makin tahu kebenaran Al-Qur'an itu. Semakin kita menggunakan akal kita, maka akan semakin yakin dengan kebenaran Al-Qur'an. Tapi sebaliknya kalau kita cumut, tidak mau berpikir, sukanya tidak mau belajar, ya, ya tidak akan menemukan ya mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, ini bisa diartikan Lauhil Mahfuz, semua tercatat di sana sebelum manusia dan makhluk-makhluk Allah ciptakan, itu sudah dicatat datanya di Lauhil Mahfuz. Udah ada datanya di sana. Kita jalani aja data itu, sudah ada ketentuannya. Kandi kalian akan lahir si ini lahir di sini, anaknya si ini tanggal sekian jam sekian, nanti mau wafatnya di sini jam sekian tanggal sekian karena ini udah ada semua catatannya lengkap. Loh, kok bisa? Ya bisa, Allah maha 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 mengetahui maha segala-galanya. Jadi bisa diartikan ini Lauhil Mahfuz, ya bisa diartikan ini adalah Al-Qur'an. Dan itu dua-duanya merujuk kepada sahabat Nabi Muhammad SAW sampai kepada sahabat Ibnu Abbas ya di sana untuk mengartikan ini. Jadi tidak ada satupun apapun yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Summa ila rabbihim yuhsyarun, ya, kemudian kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ya mereka semua akan dikumpulkan. Kita semua akan dikumpulkan, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang Allah ciptakan alam semesta raya ini ya nanti di hari kiamat digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung semua sehingga tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat juga digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut semua nyawanya. Ya, sampai malaikat penjabut nyawa juga dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan Allah satu-satunya yang pemilik semuanya. Apakah Allah rugi? Wah, Allah nggak rugi. Ya, kalau manusia ya punya semua diberikan habis. Ya Allah tidak. Allah Maha mencipta, Allah ciptakan lagi itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti dari kiamat ya semua gelaran ya alam semesta ini akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah satu-satunya yang akan ada dan akan membangkitkan kembali makhluk-makhluk Allah, terutama manusia ini untuk dimintai pertanggungjawaban. Semua akan dikumpulkan. Ya. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dari kiamat semua dikumpulkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mencari apa lagi? Mencari aturan-aturan yang mana lagi gitu ya. Hanya saja karena kedangkalan ilmu kita, seolah-olah kita tidak jumpai keterangan di dalam Al-Qur'an. Ada di dalam Al-Qur'an, tetapi kita belum sampai. Nah, kemudian penjelasan Al-Qur'an adalah hadis Nabi Muhammad SAW ya tentang kewajiban sholat diterangkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi,
Di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan ini sholat itu takbiratul ihram, kemudian apa baca Fatihah, kemudian rukuk, sujud, apa i'tidal, sujud. Enggak ada di dalam Al-Quran itu, ya. Tetapi untuk tahu tentang sholat, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, sabda Nabi, ya. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat, ya. Nabi juga tidak menerangkan sholat itu, ya, niat, ya, rukunnya ada sekian, tidak Nabi sampaikan rukunnya ada 17, kemudian ini yang rukun, ini yang wajib, tidak didetailkan oleh Nabi. Hadis Nabi juga ya tidak terlalu detail gitu, agar kontekstual sampai akhir zaman. Yang terlalu detail itu adalah penjelasan-penjelasan ulama di dalam kitab-kitab, ya, yang kalau dikumpulkan itu usus, ya, penjelasan-penjelasan para ulama di dalam kitab-kitabnya itu khazanah ilmu keislaman itu sangat-sangat luas sekali, ya. Jadi Al-Quran kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW adalah rujukan utama. Ya, sudah selesai ya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, karena waktunya sudah menjelang Isya, ya, demikian kajian kita Riyadhus Shalihin, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.